Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan manusia dalam pandangan Barat dan Timur. Barat dalam hal ini bukan hanya secara geografis ya, tapi Barat dalam pengertian geopolitik. Karena kalau geografis misalnya Australia itu kawasannya di timur sebenarnya kita, walaupun dia berada di selatan Indonesia, tapi tidak di barat seperti Amerika dan Eropa. Tapi secara geopolitik mereka barat sesungguhnya ya. Nah, kita akan mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya manusia dalam pandangan barat dan timur. Kalau barat dalam pemikiran western dan eastern tentunya, dan dalam timur nanti kita coba lihat bagaimana Cina ya, bagaimana bangsa India, dan bagaimana Islam ya melihat konsep manusia. Ini saya kira perlu untuk kita dapatkan gambaran umum paling tidak ya, bagaimana manusia itu dalam perspektif barat dan timur. Mengenal hakikat manusia ya, terlepas itu dari barat dan timur ya, bukanlah pekerjaan mudah ya. Kita tidak mengetahui manusia itu secara utuh kadang ya. Yang kita ketahui tentang manusia tentu dari bagian-bagian tertentu atau bagian kecil yang bisa kita pahami, karena manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki keunikan ya, dan banyak misteri tentang manusia itu, sehingga mengkaji diri kita sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah sesungguhnya untuk kita lakukan. Tetapi tentu memahami who I am, siapa saya, sesungguhnya itu adalah problem yang dari dulu sampai sekarang akan selalu dikaji oleh para pengkaji ilmu. Kalau melihat manusia dalam perspektif barat, khususnya dalam filsafat barat, pertama misalnya kita lihat dalam aliran monisme atau monism, paham yang menganggap bahwa seluruh semesta termasuk manusia di dalamnya hanya terdiri atas satu dasar ya, satu zat. Paham ini terbagi menjadi dua aliran, yaitu paham materialisme dan paham idealisme. Jadi pada dasarnya aliran monisme ini menganggap bahwa alam semesta termasuk manusia hanya terdiri dari satu zat ya, misal kata mono. Lalu kemudian ada aliran dualisme ya. Aliran ini melihat bahwa realitas semesta, kenyataan yang ada di semesta ini sebagai sebuah sintesa ya, dari dua kategori benda, yaitu benda mati dan makhluk hidup ya. Jadi menurut aliran ini realitas semesta itu ya merupakan dua sintesa itu. Kalau enggak benda mati ya benda hidup atau makhluk hidup. Nah demikian juga manusia. Menurut aliran dualisme ini merupakan kesatuan rohani dan jasmani ya. Jadi dia merupakan sintesa, kita manusia ini ya merupakan sintesa dari rohani dan jasmani atau jiwa dan raga. Kita lihat dalam filsafat timur ya, atau timur melihat manusia, misalnya kita lihat dalam pandangan Konfusianisme ya. Di Konfusianisme itu melihat manusia seperti apa ya. Menurut Konfusianisme atau menurut Konfusius, manusia merupakan fungsi dari alam. Artinya manusia harus merujuk pada alam dalam menjalani kehidupannya. Jadi sangat sederhana, Konfusius mengatakan bahwa manusia itu harus merujuk kepada alam ya. Kita itu rujukan utama kita adalah alam ya. Bagaimana kita bisa bersinergi dengan alam. Kemudian dengan mengikuti aturan-aturan alam, menurut Konfusius, manusia dapat mempertahankan posisinya yang baik ya, di dunia, dan
terhindar dari kekacauan. Jadi seperti sekarang ini mungkin menurut Confucius, bahwa kenapa kita dapat sering terjadi bencana alam, ya, sering terjadi alam itu murka, ya, kesannya, ya karena menurut pandangan Confucius ini satu cara agar kita dapat memahami alam juga bisa marah pada kita kalau kita tidak menjaga alam, kalau kita tidak harmoni dengan alam, kalau alam kita rusak, kita eksploitasi babi buta gitu. Nah, akhirnya terjadi seperti ini, ya. Misalnya banjir, ya, juga misalnya hutan ditebang, banjir bandang, penyerapan airnya kurang, ya, pembangunan yang tidak melihat ekosistem, tidak melihat lingkungan, ya. Akhirnya terjadi kemudian alam seakan-akan murka pada tindakan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga tujuan manusia menurut Confucius adalah mencapai keharmonisan baik dengan alam maupun sesama manusia itu sendiri. Lalu kalau kita lihat filsafat India melihat manusia, ya pada dasarnya filsafat yang berkembang di India membawa keyakinan akan kesatuan yang fundamental antara manusia secara individu dengan alam, ya, ada agak kemiripan dengan China, ya. Jadi ada kesatuan yang mendasar antara manusia secara individu dengan kosmos, dengan alam. Sehingga dengan demikian tidaklah mustahil jika filsafat India bisa menjadi solusi bagi krisis spiritual dalam kehidupan manusia yang terjadi saat ini. Karena menurut pandangan filsafat India bahwa harmoni yang terjalin, ya, antara manusia dan alam akan mengantarkan manusia menjadi bijaksana terhadap makna hidup, tidak terasing atau tidak teralienasi dari kehidupannya dan dari alam semesta di mana ia diberi kehidupan oleh alam, sehingga manusia sesungguhnya bisa menyatu dengan alam sejauh manusia itu menjaga dan harmoni hidup dengan alam di mana manusia itu tinggal. Kalau kita melihat Islam, tentu kita akan melihat dalam sudut pandang Al-Quran, ya. Misalnya manusia itu adalah makhluk yang mulia dan merupakan sebaik-baiknya makhluk, ya. Ada dalam surah Al-Isra, ya, ayat 70 disebutkan seperti itu. Kemudian Allah memberikan amanah kepada manusia untuk menjadikan manusia yang memakmurkan bumi. Kemudian Allah juga menjadikan manusia yang dipersiapkan untuk mendapatkan derajat yang sempurna sebagai pemakmur dunia ini. Bisa lihat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian manusia juga bisa, ya, membedakan dan memilih serta mendayagunakan akalnya, karena pada dasarnya manusia kita diberi hak atau kebebasan untuk memilih. Bahkan memilih keyakinan kita pun itu sudah menjadi hukum Allah bahwa itu haknya manusia. Kalaupun Allah ingin menjadikan kita menjadi umat yang satu, bisa saja kan, tetapi Allah tidak. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih keyakinannya dan jalan hidupnya. Jadi ini bisa dilihat dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan 8. Nah, lalu kalau secara umum bagaimana sesungguhnya manusia dilihat, ya, dalam perspektif Barat dan Timur tadi, ya, termasuk Islam di dalamnya. Kalau paradigma Barat melihat bahwa manusia itu sebagai sosok makhluk yang merdeka sesungguhnya, ya. Jadi tanpa terikat dengan nilai-nilai ilahiyah, ya, dalam Islam. Dia bebas berbuat sesuatu sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi sangat terlihat
paradigma barat, manusia itu adalah makhluk yang merdeka dengan rasio yang dimilikinya, dengan kemampuan nalar yang dimilikinya untuk menentukan hidupnya. Dengan bagaimana? Ya, karena manusia itu sudah dibekali dengan potensi-potensi yang melekat pada diri, kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, kemampuan untuk bisa melakukan yang benar dan yang salah, gitu. Karena manusia memiliki potensi itu. Sementara kalau dalam Islam, bahwa manusia diberi kebebasan yang pada dasarnya masih terikat ya oleh rasa tanggung jawab, walaupun tidak menghalangi kebebasan orang lain. Nilai agama dan nilai moral yang dianut oleh masyarakat berlaku ya, yang berlaku ya, dengan prinsip kebersamaan dan keadilan serta menggunakan akal, tetapi berada dalam lingkup wahyu yang diyakini dengan kebenaran. Maksudnya Islam seperti itu. Jadi bahwa kalau India misalnya, Cina tadi melihat ada harmoni manusia dengan alam, dan kalau kita ingin harmoni dengan alam ya kita harus menjaga keseimbangan itu. Tapi kalau dalam peran Islam tidak hanya kita dengan alam ya, jadi hablum minal alam ya, tetapi bagaimana hablum minan nasnya itu di atasnya lagi ada yang disebut dengan hablum minallah. Jadi hubungan vertikal antara manusia dengan sang pencipta, dan ini yang menjadi tujuan akhir dalam Islam, bahwa kita dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau manusia barat sebebas-bebasnya, kalau dalam Islam manusia itu bebas tapi dalam batas-batas yang ada kemampuan manusia tidak bisa melewatinya. Diharapkan adalah bagaimana ia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Sang Pencipta, bahwa yang dia lakukan itu baik berdasarkan tindakan moral manusia, dan tindakan itu dinyatakan juga baik sesuai dengan agama yang diyakininya berdasarkan wahyu Tuhan. Saudara sekalian, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.